Halo guys, welcome back to my channel teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini saya akan membuat konten tentang mereview buku. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapat ilmu atau inspirasi dari buku tentang motivator, mungkin teman-teman harus menyisihkan sebagian waktunya untuk menyimak video berikut ini. Karena hari ini saya akan mereview buku yang sangat-sangat fantastik teman-teman. Jadi bukunya berjudul Insight. Penulisnya Gusti Agung Wijoyo. Baiklah, teman-teman bisa bersantai dan saya akan membacakan bukunya. Oke? Tentang penulis, Gusti Agung Wijoyo adalah seorang pengkhotbah umat Kristiani di gereja-gereja dan life coach serta motivator di dunia sekuler. Maksudnya apa ya? Aku juga kurang paham. Banyak sekali membantu sumber daya manusia dalam hal kepemimpinan dan keluarga. Dia juga berperan sebagai konsultan bagi beberapa gereja dalam hal pengembangan program dan manajemen kepemimpinan. Dalam hidup kesehariannya, dia sangat memegang teguh prinsip dan nilai-nilai kehidupan, berkeluarga, dan integritas dalam pelayanannya sebagai seorang hamba Tuhan. Dikenal sebagai seseorang yang lugas dalam berkata-kata dan praktis dalam mengajar, yang selalu mengedepankan unsur-unsur iman tanpa mengesampingkan logika. Interesting. Sebab dia meyakini bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat bagi manusia untuk berpikir secara logika. Orang yang anti-idealis dan selalu menentang kemunafikan, terutama yang berkedok agama. Kata-katanya bukanlah sindiran, tetapi lebih kepada wawasan hikmat yang memberikan teguran-teguran keras dan menyediakan solusi nyata. Menikah dan dikaruniai 3 orang anak, menetap di Jakarta, pernah tinggal di Amerika Serikat, tepatnya di kota Atlanta, New York, Baltimore selama kurang lebih 11 tahun, lahirnya di Surabaya pada tahun 1975. Saat ini aktif sebagai pembicara di gereja-gereja maupun di perusahaan-perusahaan sebagai pengkhotbah dan life coach. Telah melalui masa remaja yang berat, broken home, dan perjalanan hidup yang penuh tantangan. Hal inilah yang membentuknya menjadi seorang yang memiliki kepribadian yang kuat dan tajam, namun sekaligus memiliki kasih yang dalam kepada umat manusia. Jadi itulah tadi seputar penulis. Sekarang beberapa bab ya, kayaknya lumayan banyak nih teman-teman. Saya akan membacakan bab pertama. Kisah kehidupan. Kisah nyata seorang yang sangat saya kenal bernama Yabes. Tentu saja ini bukan nama sebenarnya. Kisah ini sebagai pembuka dari buku ini, yang akan diikuti oleh hikmah dan pelajaran hidup yang nyata. Jadi buku ini berdasarkan kisah-kisah beliau, kisah nyata ya, bukan cuma khayalan doang. Kisah inspiratif yang tidak selalu indah pada awalnya, namun luar biasa pada akhirnya. Seperti sinetron-sinetron gitu ya. Kisah iman antara manusia dan Tuhan dan sekitarnya. Kisah yang membuktikan kesetiaan dan pengkhianatan. Bacalah hingga selesai kisah ini dengan objektif dan pikiran terbuka. Pada akhir cerita akan disertakan oleh penulis hikmah dan hikmat yang dapat dipelajari sebagai bekal agar hidup kita semua lebih baik dan tidak mengalami kegagalan yang sama. Oke teman-teman, kita mulai kisahnya. Jadi,
Ada seorang yang bernama Yabes. Dia lahir dari keluarga yang sederhana. Kedua orang tuanya berjuang dari nol hingga meraih sukses besar dan memiliki nama yang disegani di kotanya. Namun perjuangan orang tua Yabes meraih sukses tidak semudah itu. Di awal pernikahan, kedua orang tuanya sangat dipenuhi pertengkaran, hingga bayi Yabes sempat akan dilempar oleh ibunya dari atas ketinggian di sebuah hotel di kotanya. Bukan hanya itu, Yabes juga sempat dicoba untuk digugurkan. Kayaknya tulisannya kurang ya, tapi bagus lah. Yabes adalah sulung dari 5 orang bersaudara. Kehidupan di masa mudanya sangat berkecukupan dan memiliki segala yang dia inginkan. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Ketika Yabes berusia 10 tahun, kedua orang tuanya bercerai. Yabes menghidupi masa mudanya dengan berfoya-foya karena kehilangan figur seorang ayah. Tidak lama kemudian, harta orang tuanya pun mulai habis. Ibunya yang depresi dan belum bisa menerima keadaan, tidak mampu berusaha lebih baik untuk mencukupi keluarganya. Melihat hal itu, di usia yang sangat muda, Yabes yang saat itu masih duduk di sekolah menengah pertama, SMP ya, sering meninggalkan bangku sekolah dan mencari nafkah bagi adik-adiknya. Dia membantu usaha omnya. Dia juga mendorong ibunya untuk membuka sebuah toko agar bisa memulai bisnis sendiri. Karena hal itulah akhirnya Yabes drop out dari sekolah saat dia duduk di sekolah menengah atas. Waktu berselang, Yabes kini sudah berusia 24 tahun dan hidupnya hanya fokus mencari nafkah. Dia kehilangan masa remajanya dan masa anak-anak yang sehat, yang seharusnya dia miliki oleh seorang anak normal seusianya. Hal ini dikarenakan Yabes harus bangkit mengambil alih tugas sebagai kepala rumah tangga. Pada usianya yang masih sangat muda, Yabes harus menyelamatkan masa depan adik-adiknya yang pada saat itu masih kecil-kecil. Sebab ayahnya meninggalkan mereka dan ibunya dalam keadaan depresi dan mencoba bunuh diri beberapa kali, serta beberapa kali meninggalkan rumah dan meninggalkan Yabes dan adik-adiknya sendirian. Di tahun yang sama, pada saat Yabes berusia 24 tahun, dia memiliki kesempatan untuk berangkat ke luar negeri dan mencari pengalaman baru dalam hidupnya. Salah seorang tantenya meminjamkan biaya untuk dia bisa berangkat ke luar negeri pada saat itu, dan harapan dia bisa mengubah nasib keluarga dan masa depannya yang lebih baik. Kayaknya kisah seperti ini banyak ya yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Jadi pergi merantau gitu, ya kan? Yabes mendarat di sebuah kota besar di negeri itu dan bertemu dengan seorang penyalur kerja. Dari sana dia dipekerjakan di sebuah kota provinsi di pesisir timur. Dia bekerja di dapur, mulai mencuci piring, mengangkut sayur, daging, dan barang-barang restoran. Memotong ayam, mengupas sayuran, hingga akhirnya diperbantukan menjadi sushi chef helper. Kota di mana Yabes tinggal saat itu adalah kota dengan tingkat kriminalitas nomor 1 di negara itu. Pada saat itu ya. Tiap malam terjadi penembakan dan kejar-mengejar antara polisi dan para kriminal. Di sana Yabes juga bertemu dengan beberapa teman masa kecilnya. Yabes belajar banyak hal tentang suka duka dan perjuangan hidup. Dia harus mengumpulkan uang dan membayar utang ke tantenya yang telah membiayai keberangkatannya. Selang 4 tahun, akhirnya Yabes memutuskan kembali ke kota terbesar di negeri itu, di mana dia pertama kali mendarat di saat dia mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan restoran Jepang yang berada di dekat sebuah university ternama di mana banyak mahasiswa Indonesia
sekolah juga, berstudi. Sekalipun gajinya bertambah, namun kehidupan di kota besar sangat keras. Betul juga sih. Jadi walaupun gajinya besar, tapi pengeluarannya juga besar ya. Untuk berangkat bekerja, dia harus bangun jam 5 pagi di musim dingin dan suhu udara di waktu titik beku. Dia berjalan 5 blok untuk menyusuri jalan raya untuk mencapai stasiun subway terdekat. Setelah pindah 3 kereta, dia harus berjalan beberapa blok lagi untuk sampai ke restoran tempatnya bekerja. Sepatu yang dia pakai hanya bisa bertahan sebulan dan sudah berlubang serta terlepas solnya. Setelah bekerja 3 bulan di kota itu, dia mendapatkan tawaran untuk pindah ke sebuah kota di selatan, pusat dari beberapa perusahaan raksasa. Namun kali ini sebuah tantangan baru, bukan tawaran pekerjaan sekuler, melainkan sebuah tugas rohani, yaitu untuk memulai sebuah gereja dan melayani warga Indonesia yang tinggal di sana. Memang, Yabes memiliki sedikit latar belakang sekolah teologi, tapi dia tidak menyelesaikannya pada saat itu. Yabes pun menerima tawaran itu dan berangkat, sebut saja di kota A. Dengan dimulai dari 4 orang dewasa dan seorang anak balita, persekutuan doa di kota A dimulai. Dengan bekal uang yang pas-pasan dan tanpa dukungan finansial dari gereja induknya, Yabes harus hidup sendiri. Saat itu dia menumpang di sebuah keluarga yang suaminya bekerja sebagai pengirim pizza. Sehingga untuk menghemat uang makan, Yabes memakan pizza yang salah order atau sisa dari restoran bapak itu. Sehingga setiap hari Yabes hanya makan pizza dan chicken wings. I think it's nice. Dengan ketekunannya mengunjungi daerah-daerah di mana orang Indonesia berkumpul dan bekerja di mal-mal dan toko-toko Asia, pada akhirnya ibadah perdana bisa dimulai dengan belasan orang di sebuah hotel di Midtown dalam waktu yang relatif singkat, yaitu sekitar tahun nggak dijelaskan. Jumlah jemaat menjadi sekitar 60 jiwa. Pada saat itu Yabes melakukan gebrakan, yaitu memulai ibadah tengah malam. Sebab pada saat itu sebagian besar orang yang diajak beribadah selalu beralasankan bekerja. Di siang hari harinya hingga malam. Oh, maksudnya sibuk banget gitu ya. Nah, sampai mana nih? Mana dia? Oke. Namun kebiasaan imigran Indonesia saat itu, mereka tidak langsung tidur sepulang kerja. Mereka masih menghabiskan waktu untuk menelpon keluarga yang di Indonesia, sebagian bermain internet, sebagian lagi berkumpul hingga larut malam, bahkan subuh. Disinilah ada kesempatan bagi Yabes untuk mengajak mereka berkumpul dan mengadakan ibadah singkat tengah malam saat berfellowship dengan teman-teman. Ternyata ide ini membuat mereka tertarik dan merespon. Di sana gereja ini terbentuk dan bertumbuh dengan pesat. Dalam waktu 4 tahun, gereja yang dipimpin Yabes sudah memiliki gedung permanen seluas 1.200 meter persegi dengan kapasitas 400 kursi dan memiliki 3 kali jam ibadah. Yabes juga melihat bahwa bukan hanya gerejanya saja yang bisa menikmati berkat ini, dia juga terbeban agar komunitas Indonesia yang lain bisa juga meminjam gedungnya tanpa ditarik biaya. Termasuk kelompok pengajian dan sebuah golongan suku agama. Gereja lain pun yang kesulitan tempat dipersilakan memakai ruangan di gedung tersebut dan hanya memberikannya persembahan sukarela, seikhlasnya ya.
Bukan karena itu, Yabes juga tidak segan membantu siapapun yang membutuhkan. Sukses yang diraih Yabes relatif cepat. Namun seperti pada kenyataannya, seringkali ada harga yang harus dibayar dari sebuah sukses. That's the point. Tidak terkecuali dalam kisah nyata ini. Ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh Yabes. Harga berupa kesetiaan, pengkhianatan, dan cemooh, fitnah, ditinggalkan sendiri, penolakan, dan kehancuran dalam rumah tangga. Jadi relatif hidupnya Yabes ini berliku-liku ya, naik habis itu naik lagi kayak gitu dah. Pada saat dia berangkat ke negeri itu, Yabes masih berusia 24 tahun, belum menikah. Setelah memulai gereja, dia diharuskan menikah oleh gembala jemaat, yaitu pemimpinnya yang ada di pusat, yang berada sebut aja kota N. Saat itu namun Yabes belum memiliki pasangan, karena sepanjang hidupnya hanya dipenuhi dengan kesibukan. Pemimpinnya pada saat itu mengatakan bahwa pasangan hidup pasti Tuhan sediakan, tidak perlu terlalu memilih-milih. Cari saja yang ada, nanti Tuhan pasti berkati. Dengan pikiran naif di usia 25 tahun saat itu, akhirnya Yabes teringat seorang gadis di kota asalnya yang pernah bersama-sama mengambil kuliah jurusan teologia. Singkat cerita, setelah perbincangan dan hubungan dilakukan secara singkat dan jarak jauh, akhirnya gadis itu bersedia berangkat ke negeri di mana Yabes berada dan menikah dengan Yabes. Ini salah satu hubungan paling kilat dan praktis, tapi sekaligus juga paling menghancurkan masa depan. Ingat, jangan sekali-kali meremehkan hal dalam mencari pasangan hidup, sebab itu sekali untuk selamanya. Di hari pertama pernikahannya sudah terjadi keributan besar tanpa sebab yang jelas. Ternyata istri Yabes saat itu mengalami tekanan jiwa dan mengidap borderline personality disorder yang diketahui belakangan. Tahun pertama pernikahannya bagaikan neraka di bumi. Segala hal dilakukan Yabes untuk membahagiakan istrinya saat itu, namun gagal. Tidak sekalipun Yabes berbuat kasar terhadap istrinya. Dia juga mencari bantuan mulai dari pendeta senior di kotanya hingga secara medis. Di tahun kedua pernikahannya, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun cara istri Yabes merawat anaknya sangat mengganggunya. Istrinya memperlakukan anaknya sendiri dengan sangat kasar dan seringkali ditelantarkan tanpa dirawat. Sedangkan Yabes sangat sibuk dengan tugas-tugas gerejanya. Dia sadar sebagai pemimpin jemaat, perceraian bukanlah pilihan. Di sisi lain, dia melihat tidak adanya masa depan dalam pernikahannya. Di saat yang sama, Yabes memiliki masalah keimigrasian di negeri itu. Pada saat pertama dia mulai pelayanan di bawah seorang pendeta pemimpinnya di kota N, sebut aja N, dia dijanjikan akan diuruskan surat izin menetap, tapi pada kenyataannya setelah selang setahun lebih dan berkali-kali ditanyakan, hanya dijawab sedang diproses. Ternyata semuanya hanyalah kebohongan. Surat-surat itu tidak pernah diajukan ke imigrasi untuk mendapatkan izin tinggal. Dan itu dilakukan dengan sengaja agar Yabes bisa dikendalikan dan dimanipulasi oleh pemimpinnya saat itu. Dengan menjadi imigran gelap, diharapkan Yabes tidak bisa berbuat apapun, sehingga cabang gereja di kota A yang dibangun dari nol oleh Yabes dengan jemaat setia di kota itu bisa tetap dimiliki oleh pendeta pemimpinnya yang saat itu tinggal di kota N. Hal ini dilaporkan oleh Yabes ke gereja pusat di Indonesia. Akhirnya Yabes mendapatkan otonomi dalam kepemimpinannya. Tapi izin
tinggalnya sudah terlanjur melewati batas waktu yang diperbolehkan imigrasi di pemerintah negeri itu. Dengan dibantu gereja lokal asli dan beberapa organisasi, serta senator, Yabes mengajukan hingga 4 kasus keimigrasian yang menelan biaya dan waktu yang sangat banyak. Di saat yang hampir bersamaan, Yabes mengalami pengkhianatan dari sahabat dekatnya yang sama-sama pendeta di bawah satu nama gereja saat itu. Padahal saat temannya ini terpuruk dan dipecat oleh pemimpin yang sama, seorang pendeta di kota N, itu Yabes membantunya untuk membuka sebuah gereja bagi temannya. Sebut saja kota P. Di sebuah hari Minggu setelah jam ibadah terakhir di kota A hari itu, Yabes membawa timnya dengan satu mobil van besar sekitar 15 penumpang yang dikosongkan bangkunya dan diisi speaker serta peralatan musik lengkap berangkat ke kota P yang ditempuh 15 jam perjalanan. Untuk membantu temannya itu, mereka mendapatkan satu tempat di sebuah hotel dekat Chinatown. Yabes mengundang semua jemaat yang bermukim di kota P yang dia kenal dan menjaminkan diri bahwa gereja yang akan dibuka dan dipimpin temannya itu adalah gereja resmi. Sebab pada saat itu Yabes memiliki jabatan lengkap dan resmi dari Indonesia maupun di negeri itu, dan namanya sangat dikenal oleh jemaat di kota P. Dalam waktu yang singkat, gereja di kota P bertumbuh pesat. Bahkan jumlahnya lebih besar dari gereja yang dipimpin Yabes di kota A. Yabes sangat bangga dan bersuka cita bisa membantu temannya itu. Namun tanpa disangka olehnya, pada saat-saat yang paling sukar yang dihadapi Yabes, di mana dia seharusnya membutuhkan seorang sahabat yang menopangnya, tapi justru sahabatnya inilah yang menjual dan mengkhianati dia. Dengan maksud ini, menggunakan masalah rumah tangga yang dihadapi oleh Yabes saat itu untuk menyingkirkannya dari jabatannya, agar dia bisa mengambil alih juga gereja di kota A. Temannya cukup serakah. Dengan berbagai macam cara dan trik, dia berhasil memecah gereja di kota A. Ini kayak provokator gitu ya. Namun pada akhirnya dia pun ditolak, baik oleh jemaat maupun oleh gereja pusat di Indonesia. Kasihan Yabes. Setelah mereka tahu motifnya yang jahat, ambisinya bisa gagal, tapi akibat yang dihasilkan adalah perpecahan dan kerusakan yang permanen. Itulah sebabnya di mana ada keserakahan, di situ ada perseteruan dan kehancuran. Yabes pun juga sempat membantu beberapa temannya dari Indonesia untuk bisa melayani di negeri itu. Sekalipun dirinya sendiri sedang bergumul dalam hal izin tinggal, tapi dia tidak pernah enggan membantu orang yang bermaksud melayani Tuhan. Namun ujian memang tidak bisa dihindari. Teman-teman yang dia bantu pun menjadi seteru yang mengkhianati dia satu persatu. Hanya dengan alasan yang sama, yaitu haus kekuasaan dan jabatan. Sobat, ini bukti apapun agamamu yang namanya manusia, tetaplah manusia. Jika hati mereka jahat, apapun agamanya, mereka tetap jahat. Pada akhirnya, rumah tangga Yabes pun tidak bisa diselamatkan. Setelah hanya berusia kurang dari 4 tahun, Yabes tidak mampu mempertahankannya. Istrinya saat itu secara terus-menerus melakukan teror
dan kekerasan dalam rumah tangga secara mental terhadap Yabes. Ancaman cerai dan tuntutan untuk meninggalkannya setiap saat diucapkan. Di sebuah malam di mana puncak kesabaran Yabes pun habis, ketika dia pulang dari melayani persekutuan doa di rumah jemaat, sang istri menghalaunya di rumah tengah malam tanpa sebab, kembali menuntut untuk bercerai. Padahal sebenarnya tidak ada masalah apapun atau kesalahan apapun yang Yabes lakukan secara moral dan etika. Dia sehat secara jiwa dan fisik. Tuntutan bercerai ini sudah dilontarkan sejak minggu-minggu pertama pernikahan mereka. Kondisi borderline personality disorder inilah salah satu penyebabnya. Jadi istrinya ini memang ada gangguan gitu ya, gangguan kepribadian. Di samping sang istri memang memiliki hati yang selalu tidak puas melihat keberhasilan orang lain dan selalu menuntut dalam pernikahannya mereka yang memang relatif sangat muda. Ditambah hubungan pranikah yang hampir tidak ada, sehingga tidak ada waktu untuk saling mengenal lebih dalam. Apapun itu bukanlah alasan yang manis untuk diekspos ke publik. Malam itu akhirnya Yabes meresponnya. Setelah hampir 4 tahun dia menahan diri, akhirnya malam itu juga dia menelpon mertuanya dan kakak iparnya yang berada di Indonesia saat itu. Setelah tidak dapat lagi dinasihati, sang istri tetap bersikukuh mau meninggalkan Yabes dan anak satu-satunya. Keesokan harinya, mereka mendapat tiket pesawat ke Indonesia. Selang beberapa waktu, setelah berusaha terus untuk dicegah dan dibujuk, sang istri tetap mengambil keputusan untuk kembali ke Indonesia seorang diri. Dengan seakan tanpa rasa bersalah, sang istri meninggalkan Yabes dan putra satu-satunya dari hasil pernikahan mereka. Yabes memberikan semua harta bendanya, seadanya itu yang mereka miliki, mengantarkan ke airport. Sang istri terlihat cukup tenang bahwa bisa berfoto riah, sedangkan Yabes dirundung kesedihan mendalam dan rasa bersalah kepada jemaat atas kegagalan rumah tangganya. Hal inilah sebagai titik balik kehidupan Yabes di negeri itu. Dari sukses menjadi hancur. Perceraian adalah hal yang paling tabu buat seorang pendeta Kristen. Sebab perceraian ini terekspos ke publik, berbeda dengan mengkorupsi uang gereja dan perselingkuhan yang bisa ditutupi. Yabes sangat sadar bahwa karirnya sebagai pendeta berhenti di sana. Dia pulang ke rumah, membuat surat pernyataan pengunduran diri dan menunjukkan beberapa wakilnya dan termasuk adik kandungnya sendiri yang saat itu juga berada di negeri itu. Namun saat itu hampir semua jemaat tetap mendukung Yabes untuk tetap menjadi pemimpin mereka, dan akhirnya terjadi rekonsiliasi di dalam gereja. Tapi rupanya beberapa orang yang masih berambisi untuk mengambil alih gereja saat itu terus bergerilya. Sorry teman-teman. Sampai mana tadi nih? Bergerilya. Memengaruhi satu persatu pengurus inti gereja. Lama-kelamaan mulai terpengaruh beberapa orang, akhirnya gereja pun terpecah. Melihat itu, yang tadinya Yabes memutuskan untuk mundur, mengurungkan niatnya.
sebab dia tidak rela melihat gerejanya hancur diporak-porandakan orang-orang jahat yang haus kekuasaan. Panas sekali. Fitnah adanya perselingkuhan mulai mencuat, hingga kabar Yabes mengusir dan menyeret istrinya ke airport untuk memaksanya pulang. Bahkan ancaman terhadap nyawa sang istri pun menjadi salah satu gosip. Gosip emang kejam ya. Pada kenyataannya, jangan pun di negeri itu, yang hukumnya begitu tegas. Di Indonesia pun seorang suami tidak bisa menyeret istrinya ke airport. Betul juga sih. Apalagi jika sang istri pulang membawa 5 koper besar, pakaian-pakaian baru, dan oleh-oleh, dan semua harta benda serta tunai yang ada. Sangatlah bertentangan dengan logika akal sehat jika jika disamakan dengan gosip-gosip yang beredar saat itu. Yabes tetap berusaha kuat untuk menjaga hati melayani jemaat yang setia menghadapi teror, fitnah, cacian, cemooh dari sebagian warga Indonesia yang tinggal di kota A. Risiko, tanggung jawab, integritas hingga penyesalan dan kekecewaan semua berkecamuk di benaknya. Salah satu sisi dia adalah seorang pendeta yang dituntut hidup suci. Padahal kan pendeta juga manusia, ya kan? Walaupun sebaik apapun manusia itu pasti dalam hidupnya pernah melakukan kesalahan. Sebaik-baiknya manusia pasti pernah melakukan kesalahan, entah itu besar apa kecil. Sekalipun kenyataan banyak yang munafik, tapi di sisi lain dia harus menyelamatkan masa depan anaknya dan masa depannya sendiri. Tidak lupa, di sisi lain juga ada jemaat yang perasaannya juga harus tetap dijaga. Karena mereka pun ikut dicemooh oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam iman Kristen, teorinya yang jatuh harus ditopang, tapi kenyataannya justru tidak sedikit yang mau mengambil keuntungan dari kejatuhan seseorang. Selama beberapa tahun, Yabes membesarkan anaknya seorang diri. Dengan dibantu beberapa jemaat yang begitu setia, yang sudah seperti keluarga sendiri, selang beberapa waktu, kurang lebih 3 tahun, dalam tragedi rumah tangganya, akhirnya Yabes menemukan seorang wanita yang luar biasa, yang begitu mandiri dan dewasa sekalipun di usianya yang muda. Setelah menjalin hubungan beberapa saat, akhirnya mereka menikah dan diberkati oleh pendeta negeri setempat, yang juga adalah mentor dan sahabat baik Yabes di kota A tersebut. Pernikahan mereka luar biasa. Hingga saat ini, mereka dikaruniai beberapa anak yang begitu cakap serta kehidupannya diberkati luar biasa. Sekalipun demikian, perjalanan keluarga baru ini tidak mudah dan jauh dari mulus. Hinaan dan cemooh tetap terdengar, tidak sedikit yang mengutuk mereka dan membawa-bawa ayat kitab suci. Sekali lagi, apapun agamanya, yang namanya haters dan orang munafik akan selalu membawa-bawa agama untuk menghakimi dan merasa dirinya paling suci. Sebagian mereka menanti kegagalan keluarga baru ini. Namun, sebagian lagi adalah sahabat sejati yang selalu mendukung mereka dan mendoakan keberhasilan keluarga ini. Setelah tahun berlalu Yabes tinggal di negeri itu. 11 tahun berlalu Yabes tinggal di negeri itu.
Dengan izin tinggal yang tidak jelas, akhirnya dia bersama keluarga memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Dengan tanpa membawa harta benda dan aset gereja, Yabes dan keluarganya mencoba memulai kehidupan baru di Indonesia. Namun babak baru dimulai, ujian baru, pemurnian baru, lawan baru, juga sahabat baru, dan juga perjalanan panjang di depan harus dihadapi. Di Indonesia, Yabes sama sekali tidak memiliki network yang bisa diandalkan. Tidak memiliki uang ataupun tabungan. Tidak memiliki teman atau sahabat yang bersedia membantu. Semua merasa enggan mendekat karena mungkin mereka merasa kotor. Jika mendekat dengan orang yang pernah bercerai, bahkan para pendeta yang sering diundang oleh Yabes ke negeri di mana dia tinggal saat itu, dan pernah mengobrol janji pada saat mereka diundang ke sana, nyatanya saat di Indonesia mereka semua menghilang ditelan angin. Hanya beberapa yang memang benar-benar baik yang masih mau mengakui mereka. Namun saat itu ada senior Yabes yang memang benar-benar mengetahui duduk masalah dan perkara sebenarnya. Yabes dan istrinya harus berjuang dari nol besar. Sang istri yang begitu setia mulai mencari pekerjaan. Dan Tuhan memberkati karirnya secara luar biasa. Yabes memulai karir pelayanannya melayani gereja-gereja kecil di Indonesia dengan setia. Sekalipun dengan pengalamannya yang cukup matang dan beberapa jabatan yang cukup senior, namun dia tidak pernah menonjolkannya. Dia memperkenalkan diri sebagai seorang pemula. Dan itulah juga kadang membuat dia sering diremehkan dan diperlakukan seperti anak kemarin sore. Tapi dia sadar bahwa ini adalah perjalanan iman yang harus dia lalui. Hingga saat Yabes dikenal oleh seorang pendeta dan mengajaknya bergabung untuk mengelola gereja yang baru berdiri, Yabes pun menerima tawaran itu. Di gereja yang baru ini banyak sekali konglomerat beribadah sebagai jemaat sehingga membutuhkan seni kepemimpinan khusus untuk melayani mereka. Yabes adalah seseorang yang memiliki karakter pemimpin secara alami sehingga tidak terlalu sukar menyesuaikan diri. Tapi masalah mulai muncul ketika pemimpin utamanya justru memiliki karakter yang lemah dan tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat, sehingga menjadikan masalah bagi para stakeholder dalam gereja yang sebagian besar adalah pengusaha ternama yang membutuhkan pemimpin yang tangkas dan tegas. Di sini mulai timbul dualisme kepemimpinan, dan karena tahu diri, Yabes mengundurkan diri. Tapi tidak disetujui oleh pendeta utamanya. Setelah 3 kali mengajukan resign dalam jangka waktu 2 tahun, tetap tidak diizinkan. Tapi terakhir Yabes mengambil keputusan tegas untuk tetap mengundurkan diri, padahal kesejahteraan di gereja itu cukup terjamin. Hanya saja Yabes merasa dirinya tidak leluasa dan tidak bisa berkembang sesuai panggilan hidupnya. Tanpa dia kira, pengunduran dirinya itu membuat pendeta pemimpin di gereja itu sakit hati. Dia kebetulan memiliki hubungan dekat sekali dengan salah seorang pendeta besar di negeri ini. Dari sana tidak tahu apa yang telah dilakukan. Orang itu mampu membuat pendeta besar tersebut memberikan semacam fatwa untuk memblokir pelayanan Yabes dari semua cabang gerejanya.
yang berjumlah ratusan di negeri ini. Udah diblokir. Selain itu, Yabes sempat memulai karirnya membantu mengembangkan 2 cabang gereja cukup besar dan berhasil. Tapi setelah tidak lama, dia diberhentikan karena fatwa tersebut. Hal ini membuat Yabes sangat terbatas dalam mengembangkan karir pelayanannya sebagai seorang pendeta. Dia sempat sangat kecewa dan terpuruk. Dia mengira mungkin ini hukuman dari Tuhan atas kegagalan rumah tangganya beberapa tahun silam. Dia mengingat semua kutukan yang pernah diucapkan orang-orang terhadap dirinya. Bahkan ibu kandungnya sendiri yang dia bantu dengan mengorbankan masa mudanya pun sempat ikut-ikutan menentang dan melawan Yabes. Bukannya dengan alasan anti perceraian, melainkan dengan alasan lainnya yang seharusnya berpihak dan mendukung, malah ikut memperkeruh masalah. Masing-masing memiliki kepentingan. Semuanya itu sekitar jabatan, kekuasaan, dan harta. Di titik terendah inilah Yabes disadarkan Tuhan bahwa ini bukan hukuman, tapi semacam alarm untuk bangun dan bangkit dari fokus hidup yang lama ke tujuan yang baru. Jadi masing-masing manusia memang memiliki titik terendah dalam hidupnya ya. Nah, pada saat Anda dalam titik terendah itu kembali ke diri masing-masing. Jika Anda mampu bangkit lagi, itu berarti Anda sudah termasuk orang yang ingin sukses. Tapi jika Anda tidak mampu bangkit dari kegagalan, itulah pada hakikatnya kegagalan Anda, kegagalan terbesar katanya sih. Disinilah Yabes mengenal anugerah dan kemurahan Tuhan yang sesungguhnya. Saat itu Yabes hidup bahagia bersama istri tercinta dan anak-anaknya. Mereka tidak hidup bergelimang harta, tapi mereka hidup penuh cinta. Sekalipun belum berhenti badai kemunafikan yang terus diembuskan oleh manusia-manusia yang merasa dirinya paling suci. Namun perlahan badai itu mulai meredah dan digantikan pelangi kasih Tuhan yang indah. Yabes tidak menjadi orang yang terkenal seperti saat dia di negeri itu. Tapi Yabes menjadi orang yang lebih berguna dalam hidupnya. Dia membantu banyak gereja menengah hingga besar dan memperbaiki sistem program, manajemen, dan kepemimpinan. Dia selalu bekerja di belakang layar tanpa mengambil kredit dari setiap keberhasilan yang dicapainya. Tuhan mengirimkan orang-orang baru dalam hidupnya untuk menolong dan mengangkatnya. Yabes bukanlah seorang yang oportunis dan gila jabatan, sebab dia telah belajar dan membayar dengan harga yang sangat mahal akan sebuah arti sukses dan kaya yang sejati. Hampir 20 tahun berlalu setelah tragedi rumah tangganya. Cukup lama juga ya. Tahun-tahun yang hilang, kebahagiaannya digantikan dengan tahun-tahun yang penuh sukacita. Saya pun ikut bersyukur melihat keadaan Yabes saat ini. Pelajaran dan hikmah yang bisa saya pelajari dari kisah nyata kehidupan Yabes adalah, ini poinnya teman-teman nih. Pertama, kita tidak bisa membungkam mulut jahat dengan amarah atau pembelaan diri. Kita hanya bisa membungkamnya dengan sukses. Kita hanya bisa membalas mereka dengan kebahagiaan kita. Kita hanya bisa menyatakan mereka salah dengan kehidupan kita yang benar. Dan semua ini membutuhkan waktu, ketekunan, dan kesabaran. Berhentilah mencoba membuat orang lain menyenangi dirimu atau mengakui dirimu.
Selama kita benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti ada di pihak kita. Ketika Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Ketika Tuhan memberi, tidak ada yang bisa mengambilnya. Ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada seorang pun yang mampu menutupnya. Biarkan anjing menggonggong. Jika Anda bukan penjahat, tetaplah berjalan maju. Suatu saat mereka akan kembali menjilatmu. Itu yang pertama. Kedua, kesucian di mata Tuhan dengan kesucian di mata manusia itu berbeda. Tuhan memandang dan menilainya dengan cinta kasih. Tapi manusia memandang dan menilainya dengan penghakiman dan tuduhan-tuduhan yang menjatuhkannya. Manusia mencoba mengambil alih tugas Tuhan sebagai hakim, padahal Tuhan sangat benci manusia yang suka menghakimi sesamanya. Agama dijadikan alasan membenci. Tapi sebenarnya iman mereka dangkal, sebab jika iman mereka dalam, maka mereka akan memakai agama sebagai sarana untuk mengasihi dan mengampuni sesamanya. 3. Sebagai manusia pasti memiliki dosa dan kesalahan. Hanya ada sifatnya terbuka dan ada yang tertutup atau bisa ditutupi. Bedanya adalah dosa yang terbuka akan dihakimi manusia sekitarnya. Namun dosa tertutup hanya Tuhan yang akan menghakiminya. Seperti arisan, Anda mau bayar di depan atau di belakang plus bunga-bunganya. Saya yakin lebih baik dihakimi manusia, tapi diampuni Tuhan, daripada kita munafik dan berhasil disenangi manusia, tapi akhirnya dihukum Tuhan. Pada dasarnya semua ingin menghakimi dosa, tapi tidak ada yang mau dosanya sendiri dihakimi. Itulah manusia. 4. Hidup ini selalu ada pilihan. Kita bisa memilih membahagiakan diri kita sendiri atau membahagiakan orang lain. Kita bisa memilih keluarga atau karir. Kita bisa memilih harta atau cinta. Kita bisa memilih menjadi orang baik atau menjadi orang jahat. Kita bisa memilih jabatan atau persahabatan. Kita bisa memilih susah di depan atau susah di belakang. Jika mau susah di belakang, jadilah oportunis yang tamak. Mungkin Anda akan bahagia di depan, tapi hancur di belakang. Jangan pernah iri dengan orang lain, sebab hidup mereka adalah pilihan mereka. Jika mereka bahagia, itu karena mereka memilih dengan benar. Demikian juga kita. Jika kita mau bahagia, pilihlah yang benar sekarang. Jangan hanya bisa menyesal di kemudian hari. Setiap pilihan pasti disertai harga yang harus dibayarkan. Seberapa besar harga yang mau dan mampu Anda bayarkan, itulah hasil yang akan Anda dapatkan. Pilihlah yang terbaik dan termahal, hasilnya pasti sepadan. Untuk bahagia, dibutuhkan keberanian untuk melangkah dan bertindak. Berapapun harga yang harus dibayarkan itu sepadan jika mampu membuatmu bahagia. Sisanya adalah kekecewaan, kesedihan, dan penyesalan. 5. Jangan biarkan orang lain yang menentukan nilai dari dirimu, sebab penilaian manusia selalu berdasarkan apa yang menguntungkan dan yang menyenangkan mereka sendiri. Semua dianggap benar menurut pandangan mereka sendiri, tapi pada akhirnya Tuhanlah yang akan menguji hati manusia. Jika Anda biarkan manusia lain
yang menentukan nilai dirimu, maka nilaimu akan naik turun setiap saat. Di saat mereka memuji, maka nilaimu akan naik. Di saat mereka menghinamu, maka nilaimu akan turun. Tetapkan nilai dirimu berdasarkan integritas yang Anda kerjakan setiap hari. Anda yang paling tahu, Anda bersama dengan Tuhan. Tuhan menilai kita sangat berharga. Maka kita pun harus menilai diri kita sendiri begitu standarnya, tinggi standarnya. Bukan untuk sombong, tapi untuk menjaga agar kita tidak berlaku murahan. 6. Jalan hidup setiap orang berbeda, namun jangan ukurkan hidupmu dengan kepada orang lain. Oke. Demikian pula sebaliknya. Kita ulang yuk. Jalan hidup setiap orang berbeda. Jangan ukur, maksudnya kayak penggarisnya orang, jangan ukur di kehidupan kamu. Jangan ukur ukurannya orang di kehidupan kamu, kayak gitu. Sebab apa yang Anda ukurkan kepada orang lain, sudah saat akan diukurkan kepada Anda. Sebab apa yang Anda ukurkan kepada orang lain, suatu saat akan diukurkan kepada Anda. Saya melihat orang-orang yang dulunya menghina dan jahat terhadap Yabes. Saat ini sebagian besar mereka mengalami hidup yang lebih parah. Ada yang hidup dalam persinahan, ada yang bercerai, ada yang jatuh miskin, ada yang sakit dan meninggal. Ada yang anak menantunya berebut harta, ada yang menjadi buron, ada yang terikat narkoba, ada yang menjadi penipu, bukan mensyukuri kehidupan mereka yang hancur. Tapi sebagai pelajaran buat kita semua agar jangan merasa diri kita paling suci. Jika hidupmu baik saat ini dan tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, itu bukan karena Anda hebat. Mungkin saja karena Anda belum dicobai dengan percobaan yang sama. Paham. Mungkin jika Anda dicobai, bisa jadi Anda akan jatuh lebih dalam dibanding dia yang Anda hina. Berhati-hatilah menghakimi sesama. Tuhan sangat membenci orang yang suka menghakimi sesamanya. Terakhir, apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Tapi kita tidak akan selalu menuai di mana kita menabur. Inilah kenyataan hidup. Jika seorang terus menabur kejahatan, suatu saat dia pasti akan memakan buah kehancuran. Sebaliknya, ketika seseorang selalu menabur kesetiaan dan kebaikan, suatu saat pasti akan menuai sukacita. Berbeda dengan petani yang akan selalu menuai tanamannya di mana dia menaburkan benihnya. Namun, kita tidak selalu demikian. Seringkali kita akan menuai dari orang lain, kesempatan yang lain, dan tempat yang lain. Saya tahu Yabes banyak menginvestasikan kebaikannya kepada orang-orang yang akhirnya mengkhianati dirinya. Namun Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan menggantikan dan mengirimkan orang-orang baru yang tidak dia kenal sama sekali, yang membantu dan mengangkat kehidupan Yabes. Hal ini terjadi kepada Tuhan tidak mau kita mengandalkan manusia, namun agar selalu mengandalkan Dia saja. Biarkan dan relakan jika Anda pernah menolong orang dan akhirnya mereka melupakanmu, atau bahkan berbalik melakukan yang jahat terhadapmu. Sebab suatu saat apa yang Anda tabur pasti akan Anda nikmati. Pasti akan muncul orang-orang yang baru, yang baik, kesempatan-kesempatan yang baru yang lebih besar, dan masa depan yang penuh pengharapan. The power of believing. Jadi intinya
Jika Anda berbuat baik kepada orang namun Anda dikhianati, tetaplah berbuat baik. Tuhan akan mengirimkan Anda seseorang yang akan membalasnya. Mungkin bukan orang yang Anda berbuat baik padanya, mungkin akan dibalas dengan orang lain yang dikirimkan oleh Tuhan. Oke teman-teman, itu adalah pembahasan sedikit dalam buku Insight ini. Selanjutnya saya akan membahas beberapa, agak lumayan banyak ya. Oke, cukup sekian dulu karena mungkin akan terlalu banyak. Sampai jumpa di part kedua. Makasih, bye-bye.